banyak. Ya, saya pakai background ini ya karena apa namanya, kalau istilah Jawanya sedang kangen, lagi mbok-mboken kata orang Jawa, kangen pulang ke Jogja gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Personal to collaboration. Oke, sip. Nanti mungkin kalau ada hal yang kurang nanti bisa kasih tahu. Oke, jadi kita akan mulai. Kenapa ketika panitia berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu, 3 minggu yang lalu kontak saya, bahkan Ibu Kori sudah jauh-jauh hari kontak, itu bicara tentang collaboration ya, collaborative learning. Terus saya jadi ingat karena dunia saat ini, dunia pendidikan itu sedang dilanda gitu ya, kalau orang bilang sedang dilanda demam apa yang disebut dengan personal learning. Terus Bu Kori dan panitia datang dengan collaborative learning. Terus saya jadi, wah, kalau orang lain mungkin memandangnya jadi, loh kok beda ya, harusnya enggak dong. Tapi ternyata setelah saya tanya sana tanya sini, basically semuanya adalah personal learning. Mungkin teman-teman nanti akan melihat bedanya personal dengan personalized. Jadi ada personal learning dengan ada personalized learning. Nanti kita akan bicara sedikit tentang itu. Nah, saya beri subjudulnya Learn to Relearn. Jadi belajar untuk belajar kembali. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita sekarang itu betul-betul harus mengenal apa yang disebut dengan unpacking learning. Membuka kembali pembelajaran kita. Artinya kita sering dikatakan mengunjungi kembali, revisit. Di situ kita bicara tentang ketidakpuasan kita sebagai pembelajar, bahwa kita sebagai pembelajar sejati akan terus belajar. Bahkan apa yang sudah kita bagikan, apa yang sudah kita pelajari, itu kita unpacking lagi. Nah, apa hubungannya nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya, mungkin saya mau bagi sedikit tentang kebingungan saya di awal, apalagi saya didekati dengan banyak pertanyaan sebelumnya oleh Mbak Putri. Sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya, jadi kadang-kadang saya ketawa juga karena Mbak Putri itu seakan-akan menggiring saya kepada banyak pertanyaan yang mungkin nanti muncul. Jadi kolaboratifnya itu seperti apa? Kenapa personal? Kenapa harus relearn lagi? Nah, itu yang tadinya saya juga, oh iya ya, apakah selama ini kita ketika teman-teman mungkin baru mau menjadi guru, tetapi teman-teman sebenarnya sudah belajar untuk menjadi guru ketika teman-teman menjadi siswa. Saya selalu ingat guru-guru saya pada waktu SD, TK dan SD itu sebenarnya yang membentuk kita, memotivasi kita untuk belajar dan memutuskan apa yang akan kita putuskan nanti menjadi guru gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan mungkin teman-teman tadi heran di pojok kanan bawah ada tulisan CC terus by terus SA. Jadi teman-teman presentasi ini dan segala macam hal yang ada di dalamnya nanti itu kalau teman-teman mau copy, mau adaptasi, mau diambil sedikit, diambil banyak, diolah kembali, silahkan. Ya, jadi ini adalah satu hal yang saya dan banyak edukator yang sedang mendorong adanya yang disebut open educational resources, atau sumber pembelajaran terbuka kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Kalau teman-teman nanti tertarik, kemudian dari konten-konten ini mau dijadikan beberapa hal dijadikan buku, boleh, commercial use silahkan.
Yang diminta dari license ini yang diprakarsa oleh satu badan yang disebut Creative Commons, dan sudah ada Creative Commons Indonesia, adalah era keterbukaan, kita berbagi. Yang harus dilakukan teman-teman nanti hanyalah kalau mau mengadaptasi presentasi ini atau mengadaptasi format-format yang ada di dalam presentasi nanti, hanya simple. Cantumkan sumbernya adalah dari Hugo Indratno. Nanti bisa lihat @HugoIndratno itu kalau Twitter atau kalau Instagram ya, kalau sosial media. Tapi Hugo Indratno cukup saja itu. Oke. Kita akan mulai dengan quiz ya. Saya akan minta tolong teman-teman panitia untuk mengamati chat ya. Quiznya lewat chat. Jadi ada satu pertanyaan mudah. Di sini ada 1, 2, 3. Saya minta tolong teman-teman untuk berpikir 3 hal yang paling penting dalam hidup teman-teman. 3 hal. Tapi diurutkan ya. Paling penting apa dulu? Nomor 1 itu yang paling penting berarti. Nomor 2 terpenting kedua. Nomor 3 terpenting ketiga. Saya minta tolong boleh share di chat begitu. Dalam waktu saya beri kesempatan untuk berpikir dalam waktu 2 menit. Tiga hal terpenting dalam hidup saya adalah, karena sebenarnya ini quiz ini semacam apa ya disebutnya blind survey. Saya sudah pernah melakukan ini dan ini adalah 3 hal teratas yang dicari orang pada masa kini ya. Ya kira-kira paling enggak terakhir saya nanya publik gitu ya. Blind survey ini terakhir sekitar 2 bulan yang lalu, semoga masih valid ya. Oke, silahkan. Kalau saya kasih clue, ini semuanya serba apa namanya? Serba hal yang kita sebagai manusia ya. Jadi betul-betul yang apa sih yang menjadi top 3 kebutuhan kita sebagai manusia, kira-kira gitu ya. Tenang, tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Saya sempat memonitor jawaban teman-teman. Jawabannya bagus-bagus ya. Tapi clue-nya tadi kebutuhan ya. Jadi saya akan klik pertama apa. Kalau ada yang nyangkut, nomor 1 ada yang nyangkut dari antara jawaban teman-teman, ya beri tepukan di pundak Anda, selamat. The first thing is food. Itulah kenapa sekarang yang namanya GoFood, GrabFood itu jadi akrab dengan kita, terutama yang di perkotaan ya. Kedua, security, keamanan. Keamanan, security ini bisa dianggap sebagai keamanan, kenyamanan, apa istilahnya ya,
yang membuat kita tidak merasa terancam. Yang ketiga, family, keluarga. Jadi bagaimanapun 3 kebutuhan ini yang menurut blind survey itu adalah yang dicari. Mau mendapatkan makanan yang cukup, mau mendapatkan keamanan, karena mungkin situasi dunia sedang bergolak, dan selalu ada keluarga. Wah, jawaban saya nggak nyangkut, tenang. Mungkin nanti akan nyangkut suatu hari. Oke, yuk sore-sore gini kita tes yuk. Tadi kalau panitia sudah kasih linknya untuk tes, sekarang food test. Oke, saya tidak meminta Anda semua menjadi chef, juru masak, bukan, tetapi saya akan cek. Ini adalah basic untuk mengetahui seberapa kita akan melihat collaborative learning itu seperti apa. Oke, challenge pertama. Ini semua challenge pertama, kedua, ketiga sama. Silakan teman-teman akan bukan berebutan ya, cepetan menjawab lah ya. Kalau di challenge pertama ada noodle, ada mie, kemudian ada cooking oil, minyak goreng. Apa yang ada di benak teman-teman, makanan apa yang akan teman-teman buat atau akan teman-teman cari, rasakan. Silahkan. Yang pertama ya, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng. Semuanya mie goreng. Mie goreng. Kalau ada bahan di situ yang mau teman-teman tambahkan, boleh loh. Mungkin jadi hal yang berbeda. Saya suka ada jawaban tumis mie kangkung. Berarti dia menambahkan, sudah ada mie, sudah ada cooking oil, sudah ayam geprek. Oke. Aduh, jadi lapar. Jangan. Martabak mie ditambah telur. Oke. Pisang goreng, martabak mie. Oke, challenge kedua deh. Ada chicken fillet dan ada flour. Flour artinya tepung ya. Oke. Mie goreng mama KFC ini. Ayam katsu, ayam asam manis. Oke. Oke. Chicken katsu, ayam crispy. Ditambah keju, ditambah digeprek. Oke. Rame ya kalau makanan ya. Ayam tepung mayones. Oke. Kentang sambal lado. Oke. Oke, kalau challenge ketiga. Ada shrimp, udang, dan ada nasi. Apa dong? Udang goreng crispy. Nasi goreng udang, sushi. Pakai sambal biar mantap. Yang mana nih? Pizza udang, oke. Udang goreng tepung teriyaki, ya oke. Ya, saya yakin food test quiz ini adalah makanan adalah yang mempersatukan dunia. Jadi, kenapa jawabannya berbeda-beda? Karena ini teman-teman. Jawabannya ini. Prior knowledge. Jadi teman-teman sudah pernah mengalami, sudah pernah mengetahui, ya kan? Jadi kalau apa hubungannya begitu ya dengan konteks dunia pendidikan? Dengan konteks dunia pendidikan, apapun yang teman-teman bagikan tadi di chat itu adalah prior knowledge teman-teman. Pengetahuan yang teman-teman tahu. Tadi kalau ada yang melihat udang, shrimp ya, dengan nasi. Kalau yang suka pete, wah ini sudah pernah dicoba, dia akan bilang nasi goreng udang pete. Jadi prior knowledge-nya. Tapi kalau ada yang orangnya suka wondering, bisa nggak ya? Nah tadi seperti yang tadi, jadi mie goreng ayam crispy dia gabungkan.
Nah, orang-orang yang wondering, yang keingintahuannya besar, dia cenderung eksperimental, ya. Jadi experimenting, jadi dia mencoba-coba, dia coba-coba. Kemudian ada lagi orang yang belajar dari impressions, kesan. Melihat saya dengan rambut yang sangat-sangat terbatas, dengan memakai kacamata langsung berpikir, wah impressions-nya ini orang pinter. Padahal belum tentu, karena rambutnya jarang ya karena sudah mengalami kebotakan, sementara pakai kacamata karena penglihatannya kurang jelas. Tapi impressions itu yang kadang-kadang membuat kita mempunyai pemikiran lain. Dan itu juga kadang-kadang berhubungan dengan prior knowledge kita. Beberapa orang yang kalian kenal, teman-teman kenal itu seperti itu impression-nya dan kenyataannya seperti itu. Jadi ini seperti makanan tadi, food test tadi seperti gado-gado antara prior knowledge, wondering, experimenting, sama impressions. Nah, sekarang saya akan tes. Ada 3 orang. Mungkin dalam hati ada yang mikir kali ya, ini kok tes-tes melulu sih, kuis-kuis melulu. Karena ini yang akan mengerucutkan seperti apa sih collaborative learning itu. Ada 3 orang di situ, oke? Dan kalau saya memberi ilustrasi, di situ ilustrasinya itu mungkin semacam kayak kembang api begitu ya. Ya, mungkin teman-teman panitia bingung, loh ini kayaknya kemarin yang di-share dengan kita gambarnya kayak gini. Ya, gambarnya saya ubah. Karena bicara tentang copyright. Ya. Nah, teman-teman, ini ada satu cerita. Di satu malam, gitu ya, karena gelap, di tempat itu gelap, mereka tinggal di situ 3 orang ini, tiba-tiba ada dentuman. Dum! Kemudian ada kilat-kilat api, gitu ya. Kalau kita melihatnya semacam kembang api. Nah, pertanyaan saya, teman-teman punya waktu ya, teman-teman punya waktu sekitar 60 detik, 1 menit, lebih kurangnya, untuk memilih teman-teman itu yang nomor 1, orang yang berlari, orang yang diam saja sambil bertolak pinggang, atau orang yang di paling pojok kiri. Oke, jadi ada sesuatu, duer gitu, wah apaan tuh gitu. Nah, teman-teman yang mana nih? Yang orang pertama yang berlari, orang kedua yang bertolak pinggang saja, atau orang yang diam saja yang paling pojok kiri? Silahkan. Silahkan. Waktunya masih 50 detik. Wah, saya suka banget nih. Jawabannya sangat bervariasi, tanpa takut bahwa ini pertanyaan jebakan. Ya. Padahal ini memang bukan pertanyaan jebakan. Oke. 10 detik lagi. Baik. Ya, sekali lagi tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, dan tidak ada yang salah dengan gambar ini, karena ini kenyataan hidupnya seperti ini. Ya, saya bukan lulusan psikologi, tapi kebetulan saya mendapatkan ini juga dari beberapa workshop dengan mereka yang berkecimpung dalam apa namanya, kayak mungkin psikolog juga ya mereka ya. Jadi mereka mengamati tipe-tipe manusia begitu ya, dalam kolaborasi. Ini yang terjadi. Orang pertama tuh apa sih ngomongnya? Let's go, ayo, 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 ayo. Orang pertama adalah tadi seperti yang di chat ada yang bilang, saya orang nomor pertama Pak, karena saya suka kepo katanya. Ya, orang pertama ini adalah orang-orang yang ketika ada hal-hal baru, itu mereka mau langsung mencoba. Tanpa takut keliru. Tapi ketika keliru pun, mereka cuma, ya sudah, memang keliru, begitu ya. Seperti orang-orang kalau bilang, ya wes lah, gitu kan. Nah, apakah Anda orang seperti itu, yang milih nomor 1? Kalau iya, klik jempol, ya, kalau begitu.
Jadi hal-hal baru itu orang pertama ini yang biasanya langsung mau. Nah, mereka-mereka ini dalam konteks pembelajaran disebut early adopters. Oke, tenang teman-teman. Wah, saya nggak milih orang pertama tuh gimana ya? Tenang. Oke, kita lihat orang kedua itu apa? Orang kedua ini adalah orang yang wait and see. Orang ini adalah wait and see. Jadi orang ini melihat, tunggu, lihat dong. Ketika ada sesuatu yang baru, orang ini nggak langsung pergi seperti orang pertama. Yo, let's go. Gitu. Tapi orang ini tunggu dulu, apa ya itu ya? Dia mata-mati, kemudian dia lihat. Kecenderungannya adalah menyelidiki dulu, apa sih yang ada di situ? Ada untungnya nggak? Ruginya apa? Kayak gitu. Apakah orang ini salah? Enggak juga. Apakah ada di kehidupan nyata? Oh banyak. Banyak sekali ya seperti ini. Yang seperti yang pertama juga banyak, yang seperti kedua banyak. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Mungkin bisa menebak. Relax, all is good. Orang ketiga ini adalah orang yang ketika ada hal baru, dia akan tidak serta-merta tertarik. Tetapi dia akan bicara dengan orang sekitarnya, santai deh, di sini udah oke kok. Segala macamnya oke. Kenapa harus tergesa-gesa? Kenapa harus cepat-cepat coba yang baru? Di sini udah oke. Nah, apakah orang ketiga ini salah? Tidak juga. Tiga tipe ini adalah hal nyata dalam hidup kita. Nah, ini akan terjadi ketika kita berkolaborasi. Mungkin ada teman-teman yang kalau berkelompok, oh ternyata teman saya itu nomor 1. Oh ternyata teman saya itu nomor 2. Oh ternyata satu nomor 3 ya. Saya agak takut coba tuh, karena udah enak nih kalau kelompokan sama-sama itu terus. Kalau nggak sama si A, si B, si C kayaknya takut deh, nggak enak gitu. Sementara yang nomor 2, oke, kelompokan sama itu, oke. Dia akan lihat dulu orangnya, dia tahu data-datanya, baru dia say yes. Sebenarnya kalau orang nomor pertama tadi, sama siapa saja oke. Kalau nggak enak, ya sudahlah, biarin deh. Tapi apakah salah? Nah, teman-teman, ketika kita sebagai orang dewasa mempunyai pengalaman seperti ini, kita juga tahu bahwa anak didik kita nanti itu juga seperti ini. Kira-kira itu ya. Nah, ini sangat penting untuk diketahui dalam collaborative learning, apalagi dalam online. Apa hubungannya? Karena ketika online, tatap muka itu kurang. Jadi kadangkala memang orang pertama dibutuhkan untuk apa? Untuk ayo kerjakan. Orang yang kedua dia akan melihat tugasnya. Oke, tugas yang kemarin itu seperti ini. Dia akan bandingkan, dia akan menjadi istilahnya sumber dari segala sumber. Sementara orang ketiga, dia akan menjaga collaborative learning-nya itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan aturan mainnya. Itu orang yang ketiga. Jadi baik kan semuanya? Tentu baik. Nah, ini dia implementasinya dalam personal project, dalam group assignment, termasuk hobi. Mungkin teman-teman yang hobi mengalami hobi main musik tidak mudah menyatukan 3 kepala, 4 kepala, 5 kepala, walaupun hobinya sama. Personal project. Oh, personal project sangat mudah, yaitu Anda hanya mengerjakan sesuai dengan yang Anda mau, ya kan? Tapi problemnya adalah kalau personal project, Anda orang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Orang nomor 1 kerjanya cepat, dikerjakan cepat, tapi mungkin ya ada salah-salahnya. Orang nomor 2 kerjanya agak pelan, tetapi seringkali
pekerjaannya lebih berkualitas, tapi tidak kelihatan cepat. Orang nomor 3, dia akan mengerjakan apa yang diminta dengan benar, tetapi tidak akan lebih dari itu. Nah, ini terjadi lagi implementasi di group assignment. Di group assignment, mungkin teman-teman, ini bukan jadi saling menyalahkan ya. Kalau sudah pernah group assignment di online, jadi tahu, oh ternyata ini nggak enak ya kalau begini, tapi menjadi hal positif ketika teman-teman tahu siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan bisa saling membantu. Oke, kolaboratif. Yang seperti saya bilang tadi, apa hubungannya kolaboratif dengan personal? Kolaboratif itu personal, but not personal. Oke, saya nggak akan main kata-kata, tapi saya akan kasih tahu begini. Yang namanya kolaboratif, tugas dari guru, dari dosen, apalagi nanti teman-teman memberi tugas, itu kan tugasnya cuma 1, ya kan? Tapi dari tugas yang 1 itu dibuat oleh kelompok, kalau di tangan saya 5, ada 5 jari, berarti ada 5 kepribadian. 5 kepribadian ini adalah personal yang harus berkolaborasi. Jadi ada personal but not personal. Karena apa? Karena kita akan menyatukan 5 ide, diperes jadi 1 tugas yang diminta oleh guru atau dosen. Jadi kita harus sadarkan diri kita dulu bahwa oke, ini personal, oh bukan. Ini adalah sumbangsih personal untuk menjadi suatu kolaborasi. Balik ke istilah saya tadi, personal dan personalized. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya apa bedanya. Oke, sebentar. Ini ada lewat nih. Pedagang keliling, tunggu. Bakso Malang, bakso Malang. Oke, tunggu sebentar ya. Dia lewat dulu, supaya kita nggak lapar. Oke. Jadi, kalau personalized, itu begini. Supaya teman-teman nanti ketika teman-teman belum jadi guru pun sudah tahu, bisa beradu dengan guru-guru yang sudah lama. Kalau ada tugas, contoh, saya seorang guru art, saya sedang mengajarkan murid saya tentang pemandangan. Oke? Seperti di belakang saya pemandangan, ada gunungnya, ada sawahnya, oke? Saya memberi contoh pemandangan-pemandangan seperti di belakang ini. Akhirnya anak-anak saya membuat gambar pemandangan, semuanya pemandangan, scenery, tetapi beda-beda. Objeknya sebenarnya apa? Pemandangan. Tapi itu menjadi personal, menjadi personalized, karena setiap orang punya pemandangan sendiri-sendiri. Oke? Kasih jempol kalau paham ya, maksudnya ya. Sementara kalau personal, itu adalah, saya guru art, kembali saya guru art, saya bilang ke anak-anak saya, oke, sekarang kita akan bicara tentang project di mana kalian dengan kemampuan kalian sendiri, dengan apa namanya interest kalian sendiri, ketertarikan kalian sendiri, buat project dalam waktu 2 minggu tentang art menurut kalian. Nah, di sini di Zoom ini sekarang ada hadir sekitar 165 orang. 165 orang ini mengumpulkan, 2 minggu kemudian mengumpulkan proyek seninya menurut pandangan masing-masing. Ada yang menggambar dengan kertas saja dan menggunakan pensil saja. Ada yang membuat lukisan dengan kanvas, dengan cat akriliknya. Ada yang membuat patung, ada yang membuat seni instalasi. Nah, teman-teman, itu yang disebut personal. Oke? Personal, personalized, dibedakan. Oke? Nah, apa yang terjadi dalam kolaborasi? Dalam kolaborasi, personal learning kita itu diambil dari yang disebut tadi prior knowledge.
pengetahuan sebelumnya, yang diambil dari pengalaman-pengalaman, yang diambil dari pemikiran-pemikiran, sumber-sumber, data-data, gathering facts untuk menjadi kolaborasi yang benar. Oke, semoga sampai di sini nyambung ya, hubungannya benang merahnya ke collaboration ya. Nah, apa yang disebut collaboration sebenarnya dalam konteks kita sebagai manusia dewasa itu adalah ini, professional learning network. Saya akan ngomong dari dewasa dulu ya, nanti kita akan bicara kalau kita menjadi guru ya, dalam konteks orang dewasa ke anak. Kalau kita sebagai orang dewasa, dosen memberikan kita tugas, itu sebenarnya kita sedang diuji dalam konteks professional learning network. Profesionalnya apa? Profesionalnya adalah kita bisa nggak fokus on task yang diberikan oleh dosen. Seringkali dengar katakan, nggak profesional, aku nggak mau kelompokan sama dia nggak profesional dia, amatir. Suka gitu. Artinya apa? Sebenarnya kita bicara tentang bagaimana kita punya tanggung jawab. Nah, kenapa disebut PLN, Professional Learning Network? Karena kita sedang bernetwork dengan teman-teman kita, baik itu offline maupun online. Kita sedang networking. Sebentar ya. Tolong dong. Oke. Kita akan melihat bagaimana Professional Learning Network itu diwujudkan dengan pertama, norms. Norms itu apa ya? Norms itu kira-kira kesepakatan ketika kita bergabung sebagai profesional, walaupun hanya mengerjakan tugas dari ibu dosen, bapak dosen, ibu guru, bapak guru, tapi kita punya tanggung jawab ketika ngumpul, normsnya apa? Contoh norms yang paling sederhana adalah satu orang bicara, mungkin pernah dengar ya, satu orang bicara, yang lain mendengarkan. Itu norms yang paling simple. Norms kedua adalah ketika kita diminta pendapat, kita harus memberikan pendapat yang terbaik dan yang lainnya tidak menyela, tidak mengkritik sebelum pendapat itu diterangkan dengan baik. Setelah pendapat diterangkan dengan baik, silahkan bertanya dengan baik. Nah, itu norms. Sebagai profesional, nah itu norms yang harus diikuti. Kemudian komitmen. Komitmen ini bicara tentang bahwa tugas ini, contoh timeline-nya, tugas ini harus selesai dalam waktu 2 minggu. Berarti kita punya komitmen bertemu berapa kali, apa yang harus dibahas, semuanya ada komitmennya. Nah, komitmen ini hubungannya apa? Dengan goals, tujuannya yang harus dicapai. Setiap kali ada goals. Kenapa saya tak bilang goals, tujuan-tujuan, bukan cuma goal, hanya satu tujuan. Karena tujuan-tujuannya adalah tujuan kecil-kecil dikumpulkan untuk menjadikan tujuan selesainya tugas itu menjadi goal utamanya. Kira-kira begitu. Oke. Semoga sampai di sini mulai terbuka ya. Nah, saya akan meminjam apa yang dikatakan oleh Ron Richard, Mark Church, dan Karen Morrison. Making Thinking Visible. Ini buku yang sangat menarik sekali. Karena apa? Disinilah professional network tadi oleh guru dijadikan hal yang betul-betul nyata. Oke? Jadi pertama kali yang terjadi adalah create opportunities for students to think and then make students thinking visible. Nah, teman-teman, dalam professional network tadi yang slide sebelumnya, kita bicara tentang norms, tentang goals, tentang komitmen. Sementara dari sisi guru, itu adalah bicara tentang ketika mengerjakan tugas secara kolaborasi, itu harus membuat standarnya bahwa tugas ini membuat kolaborasi yang memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berpikir. Jadi tidak hanya tugas selesai sudah. Dan ketika kesempatan berpikir diberikan, harus diyakinkan bahwa pemikiran siswa itu terlihat. Bagaimana terlihat? Nah, kita akan melihat kalau dari sisi siswa mengerjakan tugas, berarti tadi kan profesional nih, gitu kan? Nah, berarti untuk promote your thinking in online classroom, Anda harus apa? Create opportunities for you and team to think. Jadi jangan sampai satu orang saja berpikir. Ingat ya, ini kan bukan personal, tapi ini kolaboratif, ya kan? Nah, jadi kita harus make sure bahwa semua orang punya kesempatan untuk menunjukkan pemikiran mereka, dan yang kedua, semua orang wajib membuat pemikiran mereka kelihatan. Oke, kayaknya saya mulai banyak ngomong, tapi sebentar lagi teman-teman akan nanti sebentar lagi ya. Tapi saya akan lihatkan lagi, balik lagi ke sini. Miller ya di buku, jadi Miller menulis dalam satu buku New Educational Design, begitu kira-kira kalau nggak salah judulnya, pada tahun 2007 mengatakan tentang pembelajaran holistik. Jadi ketika kita bicara tentang kolaborasi, itu juga bicara tentang 3 prinsip pembelajaran holistik ini. Ada connection-nya, ada inclusion-nya, ada balance-nya. Apa maksudnya? Jadi setiap orang punya connection, tidak hanya connection antar orang yang berkolaborasi, tapi connecting juga the dots, titik-titik dari pengetahuan yang akan disampaikan, opininya. Inclusion artinya apa? Artinya orang-orang ini tidak membuat pemikiran mereka, tidak membuat kelompok mereka menjadi sesuatu yang harus mereka keep sendiri. Tapi harus bisa bermanfaat buat orang lain, harus bisa merangkul orang lain juga. Balance. Artinya apa? Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi, 3 prinsip pembelajaran holistik ini bisa kita terapkan ketika kita buat collaborative learning, terutama ketika online. Aspek apa sih yang dilihat sebenarnya dari collaborative learning ini? Nah, ini sangat menarik. Karena sebelum kita bicara aspeknya, kita bicara lagi tentang learn and relearn. Sebagai guru, kita harus check your instructions, rewrite your questions, clarify your expectation, and be creative with curriculum expectations. Oke, saya ada tugas buat teman-teman, tulis di chat ya. Oke, saya akan lihat apa yang menjadi kebiasaan teman-teman lihat ketika teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah. Instruksi dari gurunya seperti apa. Oke? Saya akan mulai di chat. Ini instruksi yang saya sering dengar ketika saya sekolah. Oke, silakan. Instruksi apa yang sering teman-teman dengar? Saya sudah tuliskan instruksi yang sering saya dengar ketika saya sekolah. Silakan teman-teman tulis. Oke. Oke. Waktunya tinggal 10 detik ya. Karena ini pasti banyak banget ini. Oke. Waktunya udah mau habis ya. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya suka dengan ada yang tulis boleh pulang. Cepat-cepat mau pulang aja. Jadi, cek instruksi. Check your instruction. Seringkali gurunya hanya mengajarkan kerjakan halaman 26. Teman-teman, Anda semua ini nanti akan menjadi guru. Nggak boleh nyontek kata tadi. Iya. Anda akan menjadi guru. Anda harus mengerti bagaimana Anda
cek instruksi Anda, menulis ulang pertanyaan Anda, mengklarifikasi ekspektasi Anda, dan selalu kreatif dengan ekspektasi dari kurikulum. Saya ingat guru-guru saya zaman dulu tahun 80-an mengatakan, buku halaman 26 kerjakan. Sama tadi ada yang semacam itu ya. Oke, buka bab ini, kerjakan halaman sekian. Teman-teman, apakah ekspektasinya jelas? Sebagai seorang guru, saya selalu melihat apa yang hendak diminta oleh kurikulum. Dikerjakannya apa? Saya ingin kolaborasi yang terjadi seperti apa. Nah, contohnya itu seperti apa sih, gitu kan? Karena apa? Aspek-aspek yang mau kita lihat itu banyak sekali, gitu kan? Nah, saya akan, ya ini di pertanyaan, what's the connection? Connection-nya apa sih? Oke, saya akan kasih tahu teman-teman. Jadi, saya akan taruh di chat. Silahkan teman-teman masing-masing, kita akan bentuk kelompok dulu ya. Tapi setiap, ini sekarang hadir 166. Oke, saya sudah menyiapkan 16. Jadi kita akan membentuk 16 kelompok ya teman-teman. Teman-teman Patia sudah buat breakout room? Sudah ya, sip. Jadi ada 16 breakout room. Nanti teman-teman akan, saya share screen sebentar, teman-teman akan menuju ke bagian ini. Nanti teman-teman akan di chat, saya tulis di chat dulu, supaya teman-teman atau jalannya sudah dibantu panitia. Oh sudah, terima kasih. Terima kasih panitia. Ya, nanti teman-teman akan masuk ke ini. Jadi ada yang disebut sumber pembelajaran terbuka, nanti ada SPT grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Panitia saya lihat mungkin sudah menyiapkan breakout room. Teman-teman akan masuk ke grup masing-masing, satu grup maksimal 10 ya. Teman-teman panitia, bagaimana mekanisme grupnya? Kalau teman-teman, bagaimana mekanisme grupnya? Apakah peserta akan memilih sendiri atau sudah di setting? Oke. Jadi setiap orang akan masuk ke breakout room-nya. Nanti teman-teman tinggal milih grup 1, grup 2, grup 3-nya. Silakan ambil di dokumen tersebut, kemudian silakan dikerjakan. Kalau saya buat prolognya, contoh ya, saya buka grup 1 nih. Jadi di grup 1 ini, teman-teman akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman akan lakukan bersama kelompoknya. Saya akan perbesar supaya besar. Oke, ini project atau problem based learning, student planner ya. Jadi what is our idea? Apa sih ide dasar kalian gitu teman-teman gitu. Contoh, saya memberi contoh bagaimana sebuah kota yang nyaman diciptakan. Kayak gitu ya. Nah, kemudian atau bagaimana mengatasi sepatu yang mudah kotor di musim hujan. Jadi selalu bicara dengan start with why your idea is important, then how is it relevant and meaningful to us as learners. Oke, jadi teman-teman nanti bicara dalam grupnya, ide kelompok teman-teman apa? Pertanyaan apa? Oke, saya harus ganti. Pertanyaan apa yang membantu, ya? Pertanyaan apa yang membantu dari yang teman-teman akan lakukan, gitu kan? Pertanyaannya, contoh di situ, apa yang dibutuhkan sebuah kota? Bagaimana pengaturan jarak rumah yang baik? Oke, teman-teman nanti tinggal di situ. Materialnya apa sih untuk menunjukkan kotanya seperti apa? Ya, teman-teman tidak harus menggambar ya. Tapi kalau ada gambar yang bisa teman-teman masukkan boleh. What are the jobs available for the idea? Pembagian tugas berdasarkan ide. Contoh,
James membuat sketsa, Lauren membuat inventaris isi kota, Paul wawancara orang. What does it look like? Gambaran proyeknya, contoh gambar sketsa pensil, masuk dalam program, dibuat market 3D, gitu ya. Oke, nah ini saya tidak membuat sendiri, tapi diadaptasi dari bukunya Cat Murdoch, The Power of Inquiry. Oke, sudah jelas teman-teman? Kalau jelas, silakan masuk ke breakout room masing-masing. Waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan. Mengamati selama 10 menit ke belakang. Tadi saya sempat mengamati, ada yang kelompok yang bingung, disuruh ngapain ya, gitu. Ada yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Itu memang dinamikanya. Karena teman-teman mungkin dari tadi, apa sih Pak Hugo ini koneksinya? Ya, oke, saya akan tunjukkan kalau ini ada grup 8 ya, mungkin masih mengerjakan. Grup 8 ini saya perbesar, mereka melihat, 150 pun cukup kali. Mereka melihat bahwa di sini dikatakan ide dasarnya contoh, ini jadi hanya contoh saja. Kemudian di situ tulisannya ide kelompok kalian. Oke. Kelompok 8 ini bicara tentang bagaimana menciptakan bisnis online di tengah pandemi COVID-19. Oke, jadi kalau ide itu biasanya memang agak besar gitu ya. Tapi dari ide ini kita akan bisa lihat kolaborasinya, collaborative learning-nya seperti apa dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau pertanyaan pertama sebagai contoh kan, tadi kan kita bicara bagaimana sebuah kota yang nyaman diciptakan begitu ya. Contohnya, jadi pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan sebuah kota? Bagaimana pengaturan jalan rumah yang baik? Itu hanya contoh. Nah, pertanyaan kalian, teman-teman, apa ya? Menciptakan bisnis online, berarti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan bisnis online? Nah, teman-teman, kebanyakan kita akan bicara dengan pertanyaan yang apa. Kita jarang sekali bicara tentang mengapa dan bagaimana. Tapi tidak apa-apa. Nanti di sini kita terlihat sekali, karena ini kan brainstorming ya, biasanya dalam kelompok, material yang dibutuhkan apa. Kelompok ini sudah mengerti bahwa ada teknologinya nih, handphone, laptop, atau device lainnya, aplikasi e-commerce, bisnis. Non-teknologinya, senang sekali nih saya melihat teman-teman masih bisa melihat, oh brosur offline ya. Oke, pembagian tugas berdasarkan ide. Si A dan B menentukan ide bisnis apa yang akan dijalankan. C membuat desain, mengenalkan bisnis pada masyarakat. Yang D menentukan lokasi bisnis yang akan dijalankan. Nah, yang ini belum. Tapi tidak apa-apa. Jadi, kalau kita melihat, kita akan melihat bagaimana ketika guru memberikan tugas, kita akan balik ke sini, cek instruksinya. Ya, tulis ulang pertanyaannya. Contoh kalau pertanyaannya di sini, bagaimana menciptakan bisnis online di tengah pandemi COVID-19? Pertanyaan yang terbuka. Jadi kalau teman-teman mengenal dengan open-ended questions, iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dari awal idenya adalah pertanyaan terbuka. Nah, setelah menulis ulang pertanyaannya, clarify your expectation. Ekspektasinya apa dari pertanyaan ini? Nah, pertanyaan ini kan bagaimana menciptakan bisnis online di tengah pandemi. Ekspektasinya bisnis online yang seperti apa, gitu kan? Bentuknya seperti apa? Nah, ini nanti yang kita lihat dari terakhir. Be creative with curriculum expectations. Kenapa? Kenapa begitu, teman-teman? Nanti kalau teman-teman menjadi guru, teman-teman sudah tahu kok buku pegangannya, kemudian kurikulumnya, itu mereka inline. Ada benang merahnya. Nah, teman-teman bisa tahu ekspektasinya sebenarnya apa. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat dari pertanyaan saya berikutnya. What's connections? Apa hubungannya? Gitu kan? Bagaimana kita melihat cek instruksi kita, menulis ulang pertanyaan, klarifikasi ekspektasi kita dengan kreatif dengan kurikulum expectation-nya, itu karena kita akan bicara tentang koneksinya, yaitu
kita mau secara kognitif, secara afektif, secara motorik, itu semuanya terlihat visible thinking-nya. Secara pemikirannya, secara karakter anak, secara motorik yang mereka lakukan, itu juga terlihat. Nah, ini ada dalam kuliah teman-teman tentang kognitif, motorik, afektif. Tetapi bagaimana visible thinking itu bisa kelihatan? Oh, online tadi ya, bisnis online. Pemikirannya terlihat, kemudian kerjasamanya terlihat dalam afektifnya, motoriknya terlihat bahwa mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pasarnya contoh. Tapi harus kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan pemikirannya. Nah, biasanya itu terjadi dalam konteks project-based learning, problem-based learning, backward design. Kenapa saya menaruh ada di project-based learning, ada problem-based learning, kemudian ada backward design? Karena apa? Sebenarnya kita sebagai guru, kita harus berpikir secara backward design. Desain yang terbalik. Desain terbalik itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Balik ke yang, balik yang ini tadi, yang dilakukan oleh contoh grup 8 ini. Ide ini adalah ide saja, kan? Tetapi kalau kita kesampingkan ide, tetapi kita langsung pada pokok permasalahan, oke, bisnis online. Pertanyaannya di grup adalah, bisnis online-nya apa ya? Oh, oke, bisnis online-nya kita bisnis memasarkan, menyebut merek ya, minyak kutus-kutus yuk, gitu ya maunya ya. Oke, nah itu backward design. Teman-teman sudah tahu dulu ujungnya apa. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana backward design ini membuat pembelajaran lebih mudah. Kenapa pembelajaran lebih mudah? Karena nanti teman-teman akan tahu apa sih yang harus dicapai, kira-kira begitu ya. Yang harus dicapai apa? Nah, kalau teman-teman lihat, project-based learning biasanya ada project yang dilihat dari mungkin dari apa yang akan dilakukan karena ada pertanyaan yang timbul dari pembelajaran. Tapi problem-based learning mungkin pembelajaran yang timbul karena ada kegelisahan sebagai sarana kita untuk memecahkan masalah. Tadi di salah satu kelompok menarik sekali bicara tentang bagaimana supaya sepatunya tetap kering dalam masa musim hujan ini. Ke sekolah, sepatunya tetap kering. Itu problem-based learning. Ada lagi siswa-siswi saya pernah melakukan, mereka tidak bisa menghindari ketika mereka harus jalan di tanah, tapi ada karena musim hujan, ada bekas tanah menempel atau sedikit lumpur menempel. Bagaimana caranya supaya ketika masuk kelas, lumpur itu tidak masuk ke lantai di kelas. Itu problem-based learning. Nah, kita bicara tentang backward design-nya langsung. Barangnya apa sih? Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, ini yang terjadi. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita bisa tuh scanning the assignment, goal-nya apa. Kita bisa buat seperti ini, timeline seperti ini kita bisa buat. Gampang sekali. Teman-teman sudah dewasa, sangat mudah. Setiap anggota akan mempresentasikan pandangan mereka, ya kan? Each member will present their point of view. Day 1. Day 2, oke, opinion day, combining ideas, no hard feeling ya, jangan marah ya, karena kita combining ideas, ya kan? Knowing your task. Kita begitu combining ideas, kita bagi-bagi tugas. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Hari ketiga, busy day. Kita melakukan tugas kita. Hari keempat, ngumpul bareng yuk. Sudah melakukan, ada evaluasinya. Get all things done, sudah melakukan semuanya. Yuk, kita kumpulkan, setiap orang mendapatkan kopi yang sama. Hari kelima, mempresentasikan atau itu waiting time. Artinya apa? Teman-teman bisa peer review, orang bilang ya. Jadi saling melihat, sudah benar nggak ya, sudah benar nggak ya, atau cari orang lain untuk melihat, sudah benar nggak ya, apa yang kita lakukan.
Nah, teman-teman, ini tidak bisa serta-merta kita lakukan karena ini pemikiran kita sebagai orang dewasa, ya kan? Nah, saya akan copy di chat, teman-teman bisa menuju ke sebenarnya tadi sih sama sumber pembelajaran terbuka yang saya tulis tadi. Di sini ada, kalau saya buka, jadi ada dalam konteks guru, backward design itu seperti ini. Kalau kita mau collaborative learning-nya itu bisa jalan, kita harus pakai backward design. Kita sebagai guru ya, jadi kita melihat dulu nih. First, what the result looks like. Create your criteria here. Contohnya hasilnya seperti apa sih? Supaya kita juga bisa membantu siswa-siswi kita dalam berkolaborasi. Oh, contohnya temanya apa kata orang tentang hidup bersih. Hasilnya apa? Nah, ini yang saya bilang backward design. Hasilnya apa? Saya mau anak-anak saya nanti membuat film dokumenter pendek dengan durasi hanya 5 menit. Ya. Kemudian saya membuat kriteria, ada minimum, ada maksimum. Ada 3 orang yang diinterview, karena ini film dokumenter. Ada 3 gambar, atau 1 video pendek as examples of clean life, sebagai gambaran, supporting materials-nya. Terus ada dimulai dengan judul dan diakhiri dengan kredit title-nya ya. Sutradara siapa, pemainnya siapa, produsernya siapa, begitu. Kemudian maksimalnya tugas ini dalam bayangan saya sebagai guru adalah ada 5 orang yang diinterview. Ada 5 gambar atau 2 video pendek yang menunjukkan contoh dari hidup bersih seperti apa. Kemudian dimulai dengan judul, diakhiri dengan kredit, kemudian disiapkan, yaitu ada skrip atau film planning-nya sebagai penyerta dari film dokumenter tersebut. Teman-teman pernah dengar rubrik? Nah, ketika teman-teman punya ekspektasi seperti ini, teman-teman bisa akan mudah sekali membuat rubriknya. Teman-teman, backward design ini sangat penting karena apa? Pernah mendengar kata scaffolding ya? Nah, scaffolding. Jadi kita menjadi jembatan buat anak-anak kita. Langkah kedua, kita berpikir, how do your students get there? What do they need to learn? Gimana sih supaya anak-anak kita bisa sampai ke situ? Apa sih mereka butuh untuk pelajari? Nah, tetap temanya sama ya. Apa kata orang tentang hidup bersih? Hasilnya apa? Backward design lagi teman-teman, tulisan. Nah, genre-nya atau jenisnya apa? Apakah expository, naratif, atau apa? Kita bisa tahu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran kita itu dengan lebih terarah. Ada formative assessment-nya. Berapa kali ya? Oh oke, dari expository, naratif itu ada formative assessment-nya 2 kali. Learning duration-nya berapa lama sih mau belajar ini? Apakah 2 kali 35 menit, 3 kali 35 menit, 2 kali 50 menit, tergantung jam pelajarannya. Saya mau dalam tulisan itu, saya memberikan feedback kepada siswa-siswi saya. Oh, kemudian saya minta mereka belajar tentang facts gathering, mengumpulkan fakta. Dan saya ingin mereka belajar tentang bagaimana menginterview orang. Nah, saya akan buat seperti ini nih. Facts gathering-nya saya beri warna lain. Oh, jadi ini yang siswa-siswi saya, scaffolding saya, supaya mereka tahu caranya. Jadi, ada pembelajaran-pembelajaran yang akan saya berikan kepada mereka. Nah, jadi inilah yang nanti bisa kita sebut 3 hal ini harus kita berikan dulu kepada siswa-siswi supaya ketika mereka bekerja secara kelompok, kolaborasinya
bisa terlaksana. Dan kalau teman-teman melihat, ingat slide di awal-awal tentang personal learning, ada anak yang suka menginterview, ada anak yang suka mengumpulkan fakta, ada anak yang menulisnya bagus. Nah, itu bisa menjadi personal learning mereka yang mereka sumbangkan dalam kelompok kolaboratif. Pernah dalam kelompok teman-teman ada yang, oh, kalau ngomong soal membuat presentasi bagus, si A nih, si B nih, serahkan ke dia. Dia terakhir yang akan eksekusi, gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi juga teman-teman, ini membuat anak-anak atau kita sendiri sebagai murid akan tahu, oh saya suka facts gathering, saya suka menginterview. Itu juga mengasah kita. Langkah ketiga, bagaimana kita menghantarkan pembelajaran itu. Nih, kalau kita bicara tentang tadi ya, oh tulisan, jenis tulisannya apa? Expository, naratif, kita kasih writing samples-nya. Karena kita punya ekspektasi kan, supaya ekspektasinya terlaksana. Clear timeline. Jadi kita harus tahu timeline-nya, kalau sudah memberikan writing samples-nya, berarti harus dilakukan apa. Kemudian facts gathering, kita harus memberikan cara citation yang benar, kita harus memberikan copyright seperti apa. Technical support-nya, jadi contoh, facts gathering itu secara teknikal, contoh gambar, video, nah itu kita harus memberikan technical support-nya seperti apa. Oh, gambarnya tidak boleh lebih dari, contoh, 1 megabyte, atau tidak boleh lebih dari 500 kilobyte. Formative assessment-nya bisa personal, bisa group. Feedback-nya bisa personal, bisa group. Interview, how to interview tadi kan, simulasi. Nah, kalau teman-teman ingin semua kolaborasi tadi berhasil, kita tidak hanya bisa kasih mereka tugas saja, terus selesai. Tidak, kolaboratif learning itu happening sebenarnya dari bagaimana seorang guru itu melihat potensi personal yang bisa disumbangkan mulai dari pembelajaran yang disiapkan. Saya menyebut ini generation gap. Kenapa? Teman-teman ketika sekarang teman-teman ada di sini dan saya di sini juga bicara dengan teman-teman. Halo, mohon maaf Pak Hugo, saya menyela sebentar. Ya, mohon maaf Bapak, waktunya sekitar 2 menit lagi ya Pak, mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada generation gap, ya terima kasih. Generation gap di sini kenapa saya mengatakan karena teman-teman mungkin tadi berpikir itu kok susah ya. Tapi nanti kalau teman-teman melakukan, teman-teman akan tahu, oh ini yang dilihat oleh siswa-siswi saya. Selama ini kita bicara seperti ini, CEO-nya siapa, si ini. Kalau collaboration, semuanya kontributor. Nah itulah kenapa ini personal dulu, kemudian menjadi kolaborasi. Semuanya kontributor. Kita berharap sebagai guru, apa yang kita lakukan itu membuat setiap orang itu menjadi kontributor yang aktif. Contribution ini sangat penting. Karena apa? Collaborative learning happens karena setiap orang memberikan kontribusinya. Dan setiap orang mengkomunikasikan opini, idenya. Nah, dari sini kita akan melihat semua visible thinking dari kognitif, motorik, afektif itu ada dalam rubrik yang akan kita buat. Kira-kira itu yang nanti akan membuat impact-nya dari collaborative learning itu menjadi maksimal. Karena tanpa seperti itu, tanpa orang tahu personalnya dia seperti apa, sumbangan dia seperti apa, kontribusinya tidak kelihatan, nggak ada impact-nya. Oke, nanti ada quiz di Padlet ini, nanti saya akan berikan setelah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, silakan. Kembali ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Wah, bahasannya pada sore hari ini benar-benar menarik sekali karena yang awalnya kita semua tahu mungkin bagi sebagian orang termasuk saya sendiri ketika mendengar kolaborasi itu ya sudah kerja dalam kelompok, identiknya kelompok ya Pak. Ya paling Iya, mentok-mentok di brainstorming, adu ide ya udah selesai pada saat tahap itu. Tapi tadi Bapak sudah mulai di awal dengan kayak kuis-kuis, terus perumpamaan orang lihat kembang api juga yang memang mengarahnya ke kolaborasi itu ada orang yang memang langsung ya sudah langsung jalan tapi ada yang pikir-pikir dulu lihat-lihat dulu teman kolaborasinya nanti seperti apa gitu dan apa nanti tadi juga ada yang terpenting tuh apa backward design ya Pak jadi kayak kalau yang iya. satu ini tuh dilihat goalsnya kita udah tahu hasilnya tuh mau seperti apa gitu dan ini efektif sekali dengan cara bisa buat timelinenya mungkin di hari pertama atau hari kedua bisa bikin brainstormingnya dulu terus bagi-bagi tugasnya seperti itu ya Pak. Oke. Seperti tadi di awal yang sudah saya bilang, untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin bertanya, ini boleh ditulis di kolom chat ya. Tapi ini saya belum ada lihat ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditulis. Oke, teman-teman. Tapi ini Pak, saya ada pertanyaan pribadi sebenarnya. Kalau misalnya untuk implementasi sendiri kan ini tadi sudah dijelaskan juga kayak di awal-awalnya, tapi saya belum terlalu paham kalau misalnya sudah dijalankan itu biasanya kendala utamanya itu seperti apa sih Pak? Maksudnya selain daripada orang-orangnya itu ada yang mungkin langsung pengen gerak cepat, ada yang terbilang santai atau rileks kayak gitu Pak. Oke, jadi eh, tadi ada dua hal ya sebenarnya. Bagaimana kita sebagai guru memberi tugas supaya kolaboratif learning-nya terjadi, dan bagaimana kita sebagai siswa itu melihat tugas tersebut. Jadi saya melihatnya adalah ketika kita sebagai guru memberi tugas dulu. Jadi kita tahu nih, karena kita tahu tipe 3 orang tadi ya, kita akan lihat, oh oke, kalau saya memberi tugas seperti ini, harus ada tadi contoh yang saya share screen tadi bahwa ada how to interview, fact gathering, kemudian menulis tadi ya. Saya tahu bahwa ada potensi-potensi di setiap orang itu yang ada yang lebih suka kognitifnya ya. Dia bisa menulisnya cepat begitu. Ada orang yang lebih banyak kognitifnya di ngomong, di lisan. Nah, itu yang perlu kita cermati supaya setiap orang bisa maksimal. Nah, kalau kita posisikan diri kita sebagai siswa, jadi kita akan melihat juga bahwa oh ini ada tugas. Contoh waktu itu Putri baik hati sekali memberi contoh tugas kolaborasi di perkuliahan itu tentang bagaimana tanggapan kalian tentang satu hal begitu ya. Terus ada wawancara, ada apa. Nah itu persis sama. Jadi teman-teman yang memang suka ngobrol mungkin enak dengan wawancara. Tapi teman-teman yang mungkin tidak suka ngobrol, mungkin bisa menemukan caranya ngobrol, interviewnya melalui email tertulis begitu karena mereka lebih suka tertulis. Nah, hal-hal seperti ini sebagai siswa kita harus membuka diri kita bahwa oh iya, nggak harus interview, nggak harus ngomong kok. Interview bisa tertulis kok. Saya bisa berperan serta. Apalagi ketika mengetahui potensi bahwa saya, mamanya begitu ya, ada orang yang oh saya bisa lebih menggali pertanyaan ketika tertulis. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih, Pak, dari peserta, dari Randy Alfianto. Langsung saya bacakan saja ya, Pak. Di sini beliau bertanya, jika tadi dikatakan ada 3 jenis tipe orang, lalu ada orang yang tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya, maka dia masuk ke tipe yang mana dan bagaimana sebaiknya anggota kelompok yang lain mengambil sikap? Oke, silakan, Pak. Oke, biasanya itu sebenarnya tipe kedua. Artinya apa? Mereka akan apa ya istilahnya? Compliance. Jadi orang itu hanya mau ngelihat kamu kerjain apa sih? Karena mungkin dia juga tidak uh, tidak mau menjadi yang nomor satu pertama kali.
Jadi ada tipe-tipe ini yang dikatakan orang tipe sulit ya. Jadi kecenderungannya di nomor 2. Tetapi dalam collaborative learning, biasanya orang-orang seperti ini ketika sudah ada yang mengumpulkan ide, biasanya teman-teman yang seperti ini akan memberikan kritiknya. Nah, kritik seperti ini yang sebenarnya bisa kita ambil secara positif sebagai kolaboratif learning, bahwa itu ide personal dia yang kita bisa ambil, kemudian kita bisa taruh apakah ini bekerja atau tidak. Otomatis balik lagi ke tadi yang norms-nya, komitmen, goals-nya. Jadi itu bisa menjadi sarana diskusi. Tapi ada juga orang tipe ketiga yang nggak mau lah, pokoknya gini udah oke kok gitu. Nah, biasanya dengan tipe-tipe seperti ini, collaborative learning-nya tidak begitu kelihatan. Tetapi ketika ada satu orang pertama tadi yang sudah membuat, menunjukkan personal learning dia, yang kedua dan ketiga biasanya akan, oh oke, ikut kontribusi. Tidak mudah karena ini bicara tentang karakter ya, tetapi kita bicara tentang bagaimana juga tadi sebagai guru, teman-teman nanti akan menjadi guru, itu bisa melihat ada tipe-tipe seperti ini, bagaimana supaya personal learning-nya masuk semuanya menjadi kolaborasi yang baik. Dengan tadi, ada ekspektasi minimal, ada ekspektasi maksimal. Masih ingat ya tadi ya, yang step-stepnya ya, ekspektasi minimalnya apa, maksimalnya apa, supaya teman-teman bisa membuat rubriknya. Kira-kira itu. Nah, sebenarnya agak susah kalau kita bicara nanti teman-teman, ini kan teman-teman di PGSD ya, mengajar anak SD. Nah, anak SD ada yang kalau tipe seperti ini ada, tapi biasanya itu karena mungkin anaknya nggak pede saja. Nah, ini perlu pendekatan personal antara gurunya. Dan ini nanti yang disebut dengan diferensiasi, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman akan mengenal bahwa dalam collaborative learning pun, kebetulan saya tidak mengandaikan ini ada seperti itu, tapi saya akan katakan sekarang bahwa dalam collaborative learning pun ada diferensiasi di mana kita sebagai guru bisa melihat potensi-potensi siswa yang agak susah untuk bekerja sama. Nah, itu ada diferensiasi di mana mungkin ada pendekatan personal dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hugo. Semoga jawabannya ini untuk Randy dapat menjawab ya. Dan memang sungguh bagus sekali. Oke, langsung lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari Agustina Afrida Erni. Nah, ini bertanya bagaimana cara membangun kolaborasi yang benar dengan kelompok agar setiap individu mempunyai kinerja dalam kelompok. Gitu Pak. Oke, ini pertanyaan bagus. Dan saya akan share kalau di tempat tadi, itu kan tadi kan kita bicara tentang dari guru ya. Kalau dari siswa itu sebenarnya kita bisa lihat supaya setiap orang berperan. Nah, saya akan share screen. Kalau di konteks siswa, planner atau apa namanya, apa yang bisa kita berikan ke siswa itu adalah ini, planner semacam ini. Oke, saya perbesar. Supaya semua orang aktif, kita juga pakai backward design sebenarnya. Tapi ini tadi backward design-nya dihapus untuk anak-anak ya. Judul tugasnya apa? Kemudian kelompok atau individual. Kalau kelompok berarti tulis nama-namanya di sini ya. Kemudian tugas anggota kelompok. Nah, di sini mau tidak mau, ketika gurunya sudah membuat plannernya seperti ini, siswa akan masuk ke sini. Joko tugasnya apa? Anwar tugasnya apa? Surya tugasnya apa? Saputra apa tugasnya? Dan kita bisa meminta mereka untuk menulis seperti ini. Bagaimana saya mencapai hasil akhir, gitu kan? Ulasan pertanyaan teman sejawat, kelompok atau guru. Nah, ini membuat orang aktif. Jadi contoh nih, di mana kamu mendapatkan kawat email 2 mm? Mungkin itu tugasnya Joko.
Anwar menanyakan kepada Joko. Terus mungkin si Surya mengatakan kita butuh 5 orang untuk wawancara. Oke, kenapa kamu butuh 5 orang untuk wawancara? Nah, hal-hal semacam ini yang membuat siswa mau tidak mau akan aktif, mungkin belum berkontribusi, tapi paling tidak planner tersebut menjadi apa ya, pembuktian, evidence buat siswa kepada guru. Saya harus aktif nih, jadi mereka akan menulis di situ. Si Joko menulis, si Anwar menulis, si Surya menulis, si Saputra menulis, mau tidak mau. Nah, hal-hal semacam ini yang kita sebagai guru sudah siapkan supaya itu semua terjadi. Kira-kira begitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dimulai dengan guru tuh membuat planner sendiri ya Pak ya? Ya, membuat planner yang diberikan kepada siswa, dan planner itu sebenarnya mengkondisikan siswa untuk mau tidak mau harus ikut berkontribusi. Oke. Ya. Oke, kita karena ini waktunya sebentar lagi, jadi saya langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Felix Immanuel Gamas, katanya bagaimana cara melaksanakan pembagian kelompok yang benar agar 3 tipe tersebut bisa terbagi dengan benar, itu Pak. Wah, menarik sekali nih. Ya, mungkin di kuliah mungkin sudah diberi kuliah tentang perkembangan peserta didik gitu ya. Nah, kita bisa melihat tipe-tipe anak di kelas kita. Seringkali mengumpulkan, seringkali ya, terjadi dari pengalaman saya. Jadi planner ini sebenarnya sudah saya lakukan di kelas saya beberapa, ya sudah lumayan lama ya, dari tahun 2008, 2009. Walaupun saya ubah terus-menerus karena perkembangan, biasanya saya akan melihat bahwa tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga tidak harus dalam kelompok itu ada tipe pertama, kedua, ketiga. Secara acak saja boleh, tapi memang paling tidak satu kelompok itu ada tipe pertamanya. Kira-kira gitu. Tipe pertama apa? Itu sebagai starternya. Artinya setiap dari kelompok ketika ada tipe pertama, collaborative learning-nya akan terlihat. Tetapi dengan tipe kedua, teman-teman ingat ya tadi ketika kita bicara tentang professional learning network, terus kita bicara tentang norms, goal, commitment, orang nomor 2 itu juga bisa menjadi mereka yang bisa menuliskan tentang yang saya tulis tadi, bahwa ada yang ini tadi, ada norms-nya yang harus dilakukan. Ini, norms, commitment, goals. Nah, tipe kedua ini juga bisa menjadi motornya. Nah, teman-teman, tapi teman-teman jangan dihantui oleh tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga ya. Karena secara acak pun yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai guru dulu cek instruksi, menulis ulang pertanyaannya, clarify ekspektasi kita, dan be kreatif tadi, backward design, dan bagaimana kita bisa melihat pemikiran siswa-siswi kita. Nah, itu yang paling penting dulu ya. Jadi kalau 3 tipe itu ada semua ya tidak bisa terhindari, kira-kira begitu. Tapi paling nggak kita mengerti backward design untuk collaborative learning itu sangat penting. Supaya kita bisa membuat scaffolding, apa ya, kalau orang bilang jembatan keledai, supaya siswa-siswi kita bisa terbantu. Kira-kira begitu. Oke, jadi untuk pas awal-awal nggak setiap kelompok tuh maksudnya harus ada 3 tipe itu mungkin ya, tapi setidaknya Ya. setidaknya ada yang nomor 1 gitu ya Pak, sebagai starter atau mungkin Betul. motivasi yang lain, seperti itu. Betul. Semuanya tidak terasa ya sesi seminar dari awal tadi sampai akhir dengan dilanjut dengan tanya jawab sudah selesai gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tadi bertanya dan pertanyaannya belum bisa terjawab pada sore hari ini, mungkin boleh nggak Pak nih sekiranya bisa ditanyakan nanti sehabis dari sini melalui sosial media Bapak misalnya? Oh boleh, boleh saya jawab satu pertanyaan ini karena bagus sekali nih. Saya melihat di chat pertanyaan dari Cindy Zahra, boleh saya jawab dulu sebentar? Iya Pak. Semoga teman-teman berkenan yang memberi waktunya ya. Ini ada pertanyaan bagus. Saya mau bertanya, PGSD kan sebagai calon tenaga pendidik untuk anak SD. Bagaimana cara kita sebagai calon pengajar untuk menginstruksikan peserta didik kita untuk belajar secara berkelompok, di mana SD ini kan mereka belum terlalu mengerti karena mereka lebih banyak keinginan untuk bermain. Ini menarik sekali. Jadi
Teman-teman, mungkin saya akan kembali kepada ide bermain. Mana yang lebih enak, bermain sendiri atau bermain berkelompok? Bermain berkelompok ya, setuju ya. Nah, ada yang disebut dengan collaborative learning, tapi dengan konteks bermain. Project-projectnya apa? Oke, saya akan beri contoh satu project yang kami lakukan di sekolah saya, itu adalah untuk anak kelas 1. Ya. Kita bicara tentang, sebenarnya ini problem based learning, kita bicara tentang apa sih kebutuhan di rumahmu, ya kira-kira gitu. Online learning ya, kita bicara online learning ya. Anak-anak dikelompokkan dalam tadi seperti teman-teman breakout room ya. Dalam setiap breakout room ada satu orang dewasa ya. Ada 2 guru, kemudian ada 2 breakout room. Pertanyaan adalah anak-anak melihat lihat sekitarmu. Nah, kita membuat permainan, yaitu permainan apa istilahnya? Kayak tebak lagu ya kalau kita orang dewasa ya. Tapi ini tebak lagunya diganti menjadi tebak benda. Apakah di rumahmu ada, terus kita bicara tentang alat makan begitu, sendok segala macam. Nah, mereka menjawab, bagaimana supaya ketika kamu lapar, sedang online learning, kamu bisa makan dengan cepat. Oh, teriak, "Ma, minta makan," segala macam, ada yang begitu ya. Tapi bagaimana supaya kamu secara mandiri? Nah, dengan permainan seperti itu, dengan tebak-tebakan begitu, akhirnya setiap anak dalam kelompok itu sepakat untuk membuat satu benda yang membuat mereka lebih mudah mengambil makanan. Contoh paling sederhana yang dipikirkan oleh anak kelas 1 apa? Garpu sama piring. Tapi bagaimana garpu sama piring itu bisa dekat dengan mereka? Nah, mereka bergulir terus, akhirnya menemukan cara, yaitu mereka membuat nampan. Tahu ya, nampan khusus yang mereka taruh. Jadi mereka tidak bolak-balik ambil makanan, nampannya ada di situ, dan mereka membuat nampan dari benda-benda bekas yang ada di rumah mereka. Dari kertas, dari karton susu, dari apapun yang mereka bisa buat. Nah, teman-teman yang saya mau katakan sini, itu tadi dari bermain tebak-tebakan secara kelompok, akhirnya tercapai project yang mereka sepakati, tetapi personalized ya, tadi tidak personal ya. Jadi bendanya sama yaitu nampan, tapi dari berbagai macam bentuk benda. Nah, dari sini semoga bisa menjawab pertanyaannya Sandy tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hugo. Wah, jadi pertanyaannya untuk sore hari ini sudah selesai. Jadi dari situ seminar sudah selesai, dilanjut dengan tanya jawabnya juga sudah selesai. Nah, Pak Hugo, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan serta pembahasan yang sudah Bapak berikan kepada kami, yang harapannya dapat kami aplikasikan serta manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Oke. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta, Bapak Ibu dosen yang sudah mendengar